kita sebagai orang Batak nggak bisa lupa sama akar budaya sendiri gitu. Kemanapun kita bergerak, mau ke Amerika, Eropa, mau ke Cina, mau ke Korea, Batak itulah yang bisa membantu kita dan juga memberikan kita values untuk bisa survive gitu. Kalau ditanya seberapa besar kecintaan saya mengenai budaya Batak, itu sangat besar, Kak. Dan sampai saking besarnya itu sampai sekarang saya belajar tentang Batak begitu. Walaupun masih ya begitulah gitu ya kan. Masih belajar lah sampai sekarang. Balige, Sumatera Utara adalah ibu kota Kabupaten Toba yang menyimpan banyak potensi pariwisata, salah satunya sejarah dan budaya. Berbicara tentang wisata sejarah, museum selalu menjadi salah satu tujuan utama. Museum TB Silalahi Center adalah museum kebanggaan masyarakat Balige. TB Silalahi merupakan tokoh di balik lahirnya museum ini. Di museum ini tersimpan banyak benda peninggalan bersejarah, baik benda-benda kebudayaan Batak maupun benda koleksi pribadi almarhum TB Silalahi. Tiopan Benhart Silalahi atau dikenal TB Silalahi, dulu merupakan anak desa yang tumbuh sebagai pengembala kerbau. Namun kegigihan dan semangatnya berhasil membawanya ke puncak kesuksesan. Kini diri TB Silalahi menjadi sosok panutan bagi generasi muda, terlebih bagi generasi suku Batak. Kepedulian TB Silalahi untuk melestarikan budaya Batak tertuang dalam Museum Batak TB Silalahi yang menyimpan banyak benda kebudayaan Batak. Sedangkan benda-benda yang menjadi saksi perjalanan kesuksesan TB Silalahi tersimpan rapi di Museum Jejak Langkah TB Silalahi untuk menginspirasi generasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya itu Agustinus Tito Bagus Prasetyo Nainggolan. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama TB Silalahi Group yang membawahi beberapa hotel dan juga Museum TB Silalahi Center. Kalau menjelaskan sosok Bapak TB Silalahi mungkin agak-agak ini ya, tidak bisa dijelaskan dalam durasi yang sebentar gitu, karena memang Bapak ini luar biasa. Tapi kalau boleh saya menjelaskan secara singkat, Bapak TB Silalahi ini di Balige terutama tidak hanya dia merupakan seorang pernah jadi menteri atau purnawirawan, tapi Bapak ini merupakan salah satu tokoh masyarakat lah yang begitu ikonik, begitu impactful di Balige dan juga di Sumatera Utara. Karena memang Bapak inilah orang Batak pertama yang berhasil membangun wilayah Balige di saat Balige ini belum apa-apa. Masih tanah kosong, masih perkebunan. Bapaklah yang sangat visioner membangun museum, membangun sekolah boarding school pertama, membangun hotel dan juga restoran yang akhirnya berhasil membangun ekonomi Balige secara keseluruhan. Oke. Kalau berbicara sejarah, sedikit saya ceritakan juga, Bapak itu kan dulu dimulai karirnya dari Angkatan Darat ya. Angkatan Darat, Bapak luar biasa berprestasi, akhirnya Bapak mendapatkan rezeki menjadi menteri. Setelah menjadi menteri, Bapak juga banyak sekali menjadi beberapa komisaris, membangun Artagraha dan segala macam. Nah, akhirnya ketika Bapak menjabat sebagai menteri dulu, Bapak memiliki kegelisahan lah dan juga kekhawatiran melihat bahwa kampung halamannya, Balige ini, kalau dibandingkan dengan kota lain agak sedikit kurang maju, dikarenakan memang kurangnya infrastruktur dan juga support pemerintah. Karena kalau berbicara Balige dan Sumatera Utara zaman dulu itu kan sangat-sangat jauh ya dibanding Pulau Jawa. Akhirnya dari kegelisahan Bapak lahirlah ide Bapak untuk membangun beberapa infrastruktur dan juga beberapa proyek yang bisa membangun Balige di sektor pendidikan, budaya dan juga kesenian. Nah, akhirnya lahirlah Museum TB Silalahi Center pada tahun 2006. Pertama kali dibuka Museum TB Silalahi Center dimulai dari Museum Jejak Langkah yang kita ada di sini sekarang. Kemudian pada 2009 Bapak kembali membangun Museum Batak yang diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. November 2023, TB Silalahi berpulang. Namun semangatnya masih diteruskan hingga kini.
Agustinus Tito Bagus Prasetyo Nainggolan menjadi penerus perjuangan TB Silalahi untuk melestarikan budaya Batak dan menginspirasi generasi muda lewat museum. Meskipun Tito tidak pernah menetap di Sumatera Utara, namun darah Batak yang mengalir dalam dirinya memanggil untuk kembali demi memajukan budaya Batak. Jadi kalau saya boleh ceritakan secara singkat, Bapak itu bisa dikatakan masih kerabat dekat lah. Jadi saya sama anak Bapak, Lutfi Krida Silalahi itu kita dari kecil memang tumbuh bersama. Cuma memang Lutfi ke Australia, saya di Jakarta, dia balik ke Indonesia, saya ke Amerika. Nah tahun lalu, tahun 2023 awal, sebenarnya dari 2022 lah, saat saya masih kerja di Amerika, Bapak tuh udah seringlah menghubungi saya bahwa Bapak tuh pengen museum ini dan juga berbagai usaha Bapak yang lain bisa diperbaiki, dimajukan dengan sentuhan-sentuhan anak muda. Gitu. Jadi udah berulang kali di sounding, sebenarnya saya masih agak berat Mbak, karena memang saya sangat betah sekali di Amerika, saya udah lumayan 6 tahun kan di sana, jadi memang ketika ditawari awal-awal 2022 saya masih nggak mau. Cuma di 2023 akhirnya adik saya pun menghubungi, Bapak pun lagi-lagi menghubungi, Bapak bilang bahwa ya saya sudah tua, nggak mungkin saya juga yang masih menghandle, kalau nggak saya siapa lagi, dan nggak mungkin juga apa yang Bapak bangun dengan kerja keras yang begitu besar tidak bisa dilanjutkan oleh keluarganya kan. Jadi akhirnya setelah pertimbangan dan saya lihat juga bahwa memang museum ini dan juga hotel dan sekolah ini punya potensi dan juga punya nilai sejarah yang begitu besar. Akhirnya udahlah saya agak nekat memutuskan saya resign dari Amerika, saya kembali ke Indonesia. Akhirnya di bulan Juni tahun lalu lah saya officially menjabat dan juga menghandle museum dan juga hotel-hotel dan usaha Bapak yang lain gitu. Jadi saya itu walaupun saya nggak pernah tinggal di Sumatera Utara sama sekali Mbak, tapi memang orang tua saya, keluarga saya termasuk Bapak juga, kita selalu mengajarkan kita nih anak-anaknya Bapak, semua kerabatnya Bapak bahwa kita sebagai orang Batak nggak bisa lupa sama akar budaya sendiri gitu. Kemanapun kita bergerak, mau ke Amerika, Eropa, mau ke Cina, mau ke Korea, Batak itulah yang bisa membantu kita dan juga memberikan kita values untuk bisa survive gitu. Jadi memang dari kecil ibu saya, bapak saya tuh mengajarkan, menceritakan bahkan semua budaya, opung-opung inilah, tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat berziarah, bagaimana bangsa Batak muncul, yang memang ketika saya pelajari memberikan banyak sekali petuah-petuah yang bisa saya pakai untuk bisa sukses dalam berkarir di dunia ini gitu. Kedua memang saya ini sangat suka museum Mbak. Jadi ketika saya waktu zaman di Indonesia, ketika saya di Amerika, emang saya tuh sering sekali ke museum. Karena menurut saya tuh museum itu nggak cuma tempat untuk melihat artefak, tapi itu bisa jadi sebuah wadah, menjadi sebuah katalis untuk membangun dan juga membangkitkan sebuah tren ataupun budaya itu tersendiri, terutama untuk anak-anak muda lah. Kalau di Amerika kita lihat sekarang Met Museum, Whitney Museum, mereka tuh sering sekali mengadakan acara-acara untuk anak muda, dari screening, pameran, diskusi. Itu yang akhirnya membuat saya tuh merasa ketika Bapak cerita, tolonglah kita ada museum di Bali G, saya merasa dan saya lihat, oh ini museum tuh potensinya besar, asetnya ada, tapi kurang program yang bisa membangun anak-anak muda gitu. Akhirnya dengan kegelisahan saya, ketertarikan saya sama museum dan budaya Batak sendiri, akhirnya saya bilang, oke lah saya mau ke Bali G dengan goals dan juga target saya bisa membangun museum ini seperti museum-museum di Jakarta dan juga mudah-mudahan bisa seperti museum di Amerika. Satu lagi ikon Balige yang mulai terlupakan adalah mandar atau sarung Balige. Pada masa penjajahan, Balige dikembangkan sebagai kota tenun. Produksi tekstil di Balige bertujuan untuk memasok permintaan di Sumatera Timur, khususnya wilayah perkebunan. Pembangunan Balige sebagai kota tenun penting untuk mengamankan kekuasaan pemerintahan Belanda. Sebab industri tenun menyerap banyak tenaga kerja dan menyediakan tekstil murah yang dapat meredam gejolak politik dan ekonomi buruh perkebunan ataupun petani Batak. Menjamurnya produsen mandar pada zaman dulu membuat wilayah ini dikenal dengan ikon mandar Balige. Namun sekarang hanya bersisa beberapa produsen saja. Salah satunya adalah Parni Jaya Tekstil yang sudah berdiri sejak tahun 1965.
Saat ini, Parni Jaya Tekstil dikelola oleh generasi ketiga, Samuel Siahaan. Perkenalkan, nama saya Samuel Siahaan. Saya sebagai pengelola di sini, di Parni Jaya. Jadi usaha ini namanya Parni Jaya Tekstil. Jadi kalau orang Balige bilangnya lebih akrab dengan istilah kilang. Nah, jadi kilang ini sendiri berdiri pada tahun 1965, didirikan oleh opung saya, kakek saya. Waktu itu tahun 1965 masih bermodalkan mesin, istilahnya ATBM, alat tenun bukan mesin, tahun 1965. Kemarin waktu itu alasannya pendiriannya karena waktu itu kebutuhan akan produk sandang yang murah di Balige. Karena pada kala itu kebutuhan sandang kan kebanyakan dari Jawa, pastinya harganya lebih mahal. Oleh karena itu berbekal pengalamannya, karena kebetulan kakek saya dulu juga pernah bekerja di pabrik tekstil di Balige ini, kemudian berusaha akhirnya membuka usaha sendiri bermodalkan mesin ATBM, alat tenun bukan mesin, pada tahun 65. Terus pada tahun 70-an mulailah diganti sebagian menjadi ATM atau alat tenun mesin, sebagian masih ATBM. Terus kemudian pada tahun 80-an sepenuhnya diganti menjadi alat tenun mesin hingga pada saat ini. Terus habis dari kakek, tahun 80-an akhir atau 90-an awal digantikan oleh ayah. Kemudian berlanjut hingga pada saat ini bisa dikatakan generasi ketiga. Puncak kejayaannya kalau untuk usaha kilang ini di Balige lahir pada munculnya banyak itu tahun 60-an. Terus masa kejayaannya itu tahun 80-an. Jadi kalau menurut cerita orang tua dulu, tahun 80-an inilah masa jayanya Mandar Balige. Kalau nggak salah waktu itu ada sekitar 30-an usaha seperti ini ya. Padahal sekarang mungkin hanya tinggal 11 doang, 11 lagi. Saya kira kalau kejayaan industri tekstil itu di Tapanuli itu di tahun 60-an. Karena apa? Disitulah saatnya datangnya pekerja-pekerja dari setiap kecamatan yang ada di daerah Tapanuli itu pergi ke Balige. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya ada dua. Satu yang dikatakanlah marhasusak, yaitu bekerja di tekstil itu. Yang satu lagi bekerja sebagai tukang jahit. Karena tidak bisa mesin itu kan membuat kain itu yang lebar gitu. Setelah itu untuk membuat sarung itu atau katakanlah mandar itu kan perlu dijahit lagi. Orang lah dikatakanlah mereka lah yang bekerja untuk menjahit yang dikatakan mandar yang tadi. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang saya katakan tadi itu, setelah munculnya yang dikatakanlah industri itu, tentu ekonomi masyarakat itu semakin bagus. Yang menjadi pertanyaan sekarang, sudah banyak saya kira tekstil atau kalau hasusak itu yang ada di sana yang sudah tutup, yang tidak mampu bertahan. Kalau dibilang dengan mandar, gak cuma dengan saya sendiri ya. Saya rasa udah hampir semua warga Balige ini akrab dengan kata mandar, dengan sarung. Jadi karena sejak kita lahir juga di bedongnya udah pakai sarung gitu. Jadi orang Balige ini biasanya karena udah seperti turun-temurun tradisi dari orang tua. Jadi kalau ada anaknya yang lahir di bedong pakai sarung. Jadi kebiasaan ini terbawa sampai keluar Balige. Jadi misalnya ada orang Balige ngerantau misalnya ke Pulau Jawa, tetap juga nyari sarung Balige. Kalau untuk saat ini memang masih untuk permintaan masih ada ya. Cuman kalau dibanding dengan tahun-tahun dulu memang udah berkurang lah, udah agak menurun. Mungkin karena masuknya barang impor juga yang lebih murah sekarang kan, persaingan pasar bebas atau barang-barang dari daerah luar. Tapi kalau untuk peminat mandar Balige masih tetap ada. Sebagai warga asli Balige dan berasal dari keluarga pengusaha mandar,
Samuel memiliki kebanggaan tersendiri dapat melanjutkan usaha mandar di zaman yang sudah modern. Baginya mempertahankan produksi mandar adalah mempertahankan ikon kota kelahirannya dan meneruskan tradisi penggunaan mandar di tengah masyarakat Batak. Yang pertama, ya karena memang ya inilah istilahnya inilah ikon kota Balige ya. Kalau dulu Balige itu terkenal dengan istilah tekstilnya. Jadi memang sekarang udah lebih dominan ke wisata. Jadi sebelum ada wisata udah lebih dulu mandar Balige menjadi ikonnya. Inilah ibaratnya saksi hidup kota Balige. Karena kan sayang juga kalau berhenti sia-sia usaha ini. Padahal yang minat masih banyak. Lebih ke arah seperti kebanggaan tersendiri bisa menjalankan usaha ini di era modernisasi yang sudah makin maju sekarang, Kak. Kalau untuk generasi muda sejauh ini saya jumpai ya masih, kalau untuk orang Balige memang masih turun-temurun dipertahankan. Karena berdasarkan pengalaman saya di lapangan ya, kalau ada misalnya teman saya yang nikah tetap juga dicari, nggak hanya untuk kalangan tua saja kan, kalangan yang muda tetap juga tertarik untuk sarung ini. Makanya kita tetap ada, karena permintaan kan yang ada. Kalau ada permintaan makanya kita ada, gitu Kak. Jadi ya untuk sarung ini karena memang sudah turun-temurun, lebih ke arah tradisi untuk kita orang Balige. Karena kita orang Balige mungkin jadi orang Balige kan nggak cuma di Balige doang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, Pekanbaru, ada dari situ melebar pengaruhnya. Jadi mungkin masyarakat sekitar situ juga jadi mulai ikut juga. Masyarakat Batak itu pada umumnya dia menggunakan yang dikatakanlah mandar ini setiap saat yang ada di daerah. Kenapa dia menggunakan? Satu, setiap dia bertemu atau dikatakanlah setiap dia jumpa dengan orang yang lain yang dihormatinya, si ibu itu harus memakaikan sarung. Yang berikutnya, dia pada saat katakanlah dia bekerja, itulah kehebatan dari mandar Balige yang tadi. Mandar Balige yang sudah lama digunakan sebagai sarung, katakanlah sudah agak lapuk, bisa dibuat menjadi tudungnya untuk bekerja di sawah, untuk menghindari terpaan matahari. Kalau biasanya sih untuk kegiatan sehari-hari, bukan hanya untuk membedong bayi sih. Apalagi kan untuk kaum ibu orang Batak kan akrab dengan sarung, jadi untuk kerja sehari-hari juga dipakai. Terus sekarang memang udah lebih ke arah, udah luas cakupannya, nggak cuma hanya untuk sekedar jadi pakaian. Kadang ada juga yang buat jadi seperti bakal untuk baju, celana, spray, selimut, atau gorden. Warisan sejarah, budaya, dan tradisi menjadi fondasi yang membentuk wajah Balige hari ini. Museum TB Silalahi dan Warisan Tenun Mandar hadir sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Saling menjaga jejak masa lalu dan merawat tradisi dalam denyut kehidupan sehari-hari. Keduanya memperkuat identitas Balige sebagai daerah yang kaya budaya dan terus hidup bersama masyarakatnya. Jadi ada 3 hal yang memang saya utamakan ketika saya menghandle museum. Ada 3 pondasi pilar, yaitu yang pertama, saya ingin sekali museum bisa menjadi pusat pengembangan pendidikan, budaya, dan juga olahraga. Karena menurut saya 3 hal itulah yang bisa membantu dan juga membangun generasi muda untuk bisa maju dan sukses dari pendidikan, budaya, dan juga olahraga. Nah, kedepannya sendiri bagaimana saya akan berusaha terus bersama dengan tim saya, karyawan saya, untuk terus mengadakan acara-acara yang sifatnya kolaboratif. Gitu. Jadi merupakan bentuk sebuah kolaborasi antara museum dan juga anak-anak muda dan juga berbagai instansi lah dan organisasi di luar. Makanya memang saya berusaha udah beberapa bulan kebelakang inilah berusaha menggandeng berbagai pegiat seni, dinas, saya juga banyak audiensi dengan pemerintah bahwa
ayolah kita bangkit, kita bersama-sama bekerja, kita buat anak-anak muda ini kembali aktif, kita kenalkan, kita jadikan museum ini sebagai wadah supaya kedepannya nggak cuma kita yang mempunyai inisiasi untuk membangun ABC, tapi lahir dari anak muda sendiri, seperti itu. Kalau harapan dari museum sendiri, saya berharap mudah-mudahan Museum TB Silalai Center ini terus bisa menjadi obor ya Mbak, bisa menjadi sebuah pilar budaya yang terus bisa melestarikan, mengenalkan, dan juga mengajarkan budaya Batak gitu. Sehingga budaya Batak tidak akan pernah tergerus zaman ataupun waktu. Untuk harapan untuk masyarakat sendiri, mudah-mudahan pun anak-anak muda zaman sekarang tetap bisa cinta sama budaya, tetap bisa mau berkunjung ke museum untuk mempelajari budaya-budaya kita, sehingga budaya kita ini, budaya Batak yang sangat-sangat kaya, tidak akan terlupakan dan tidak akan juga menjadi hal yang nantinya anak-anak muda nggak ngerti gitu. Itu sih harapan saya. Semoga lah museum ini semakin maju, bisa menjadi wadah dan katalis pengembangan budaya Batak di Toba dan juga di Sumatera Utara dan Indonesia. Kalau quotes dari Bapak, mungkin ini nggak spesifik kata-katanya itu, tapi dari apa yang sering Bapak ngomong ke saya tarik. Intinya sih Bapak ngomong gini, tidak ada yang tidak bisa, bisa itu karena biasa gitu. Dan semua apa yang kita lakukan dengan usaha, dengan fokus, dengan disiplin pasti akan berbuah hasil. Itu sih yang selalu saya pegang teguh, dan juga selalu saya bawain ke semua karyawan-karyawan saya bilang, bisa karena biasa, tidak ada yang tidak bisa kalau dipelajari gitu. Kalau untuk pesan dari orang tua sudah pasti banyak ya Kak, cuman memang pesan yang paling utama ikhlas katanya. Ikhlaslah, tuluslah yang untuk mengusahakan kilang ini, karena ya memang inilah bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian ya, tapi memang kilang inilah yang menjadi ikon, yang menjadi ciri khas dari kita orang Baligi. Ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri bagi kita orang Baligi kan, karena memang nggak ada di daerah lain seperti ini, memang hanya di sini di Baligi. Karena memang bukan hanya baru-baru ini, udah dari dulu sejak zaman Belanda juga udah terkenal memang kota Baligi dengan tekstilnya. Jadi memang inilah bisa dikatakan salah satu saksi sejarah kota Baligi. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa itu adalah merupakan ya kekayaan daerah. Maka saya berharap bahwa pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi yang disebut dengan Bagostranasda itu, membawahinya, harus tetap membimbing mereka dan memberikan bantuan, saya kira. Memberikan bantuan bagi mereka supaya bisa tetap bertahap. Seperti yang kita katakan tadi, dulunya di Baligi itu puluhan saya kira kilang. Sekarang ini paling ada saya kira 3-4 saya kira yang jalan sekarang ini. Dan juga produknya juga sudah semakin sedikit produknya. Karena apa? Mungkin mereka itu butuh bantuan. Dan saya berharap, harapan saya, kilang itu karena itu merupakan sejarah daripada kota Baligi dan Tapanuli pada umumnya, itu tetap harus kita jaga.